Sobat Fobi, coba kita perhatikan masa pemerintahan Presiden Jokowi, apalagi di periode kedua ini, gak ada habisnya tantangan yang datang bertubi-tubi. Krisis demi krisis terus menerjang. Di awal periode kedua, baru saja dimulai, dunia dilanda pandemi COVID-19. Tapi kita berhasil melewati titik terburuk pandemi menggunakan senjata yang tidak disangka-sangka, yaitu diplomasi. Dengan diplomasi yang lihai inilah, Presiden Jokowi dan para pembantunya di Kementerian Luar Negeri berhasil mengamankan vaksin untuk Indonesia. Sumbernya dari banyak negara di seluruh dunia. Hasil dari diplomasi ini, meskipun Indonesia sendiri bukan negara produsen penghasil vaksin, tetapi sekarang lebih dari 160 juta penduduk Indonesia sudah divaksin 2 kali. Bayangkan kita Indonesia di posisi keempat dari negara dengan jumlah vaksinasi terbanyak di dunia. Lalu setelah 2 tahun pandemi ini, wajar kalau kita mulai berharap situasi segera pulih. Tapi kenyataannya, krisis selanjutnya sudah datang di depan pintu kita. Serangan Rusia ke Ukraina mengguncang dunia dan terus merembet menjadi krisis ekonomi dan pangan global. Jadi, Sobat Fobi, seakan ini sudah ditakdirkan bahwa ketika krisis perdamaian dunia ini berlangsung, Indonesia kebetulan jadi ketua forum G20, 20 negara dengan ekonomi terbesar. Mengingat forum G20 ini adalah tempat berkumpulnya negara-negara dengan ekonomi terbesar, Indonesia jadi punya kesempatan yang sangat-sangat langka untuk mempengaruhi, menentukan bagaimana krisis ini bergulir dan bagaimana mengakhirinya. Dan lagi-lagi senjata yang Indonesia bisa manfaatkan kali ini juga sama, yaitu diplomasi. Tema presidensi G20 Indonesia adalah Recover Together, Recover Stronger. Atau bahasa Indonesianya, pulih bersama dan bangkit perkasa. Awalnya tema ini dibuat dan memang sangat cocok untuk menyambut berakhirnya pandemi, dari pandemi menjadi endemi. Tetapi sekarang kondisi dunia sudah lain lagi. Untuk sekarang ini akan sangat sulit bagi dunia untuk pulih dan bangkit bersama menjadi lebih perkasa. Karena di depan kita ada krisis perdamaian, krisis ekonomi, dan krisis pangan. Sejak Rusia melakukan invasi ke Ukraina, dunia sudah bereaksi keras. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat terus menekan Indonesia supaya tidak mengundang Presiden Putin ke acara puncak G20 di Bali. Lantas apa yang dilakukan Jokowi? Bagaimana Jokowi lihai melakukan diplomasi di tengah tekanan ini? Presiden Jokowi secara bergiliran menelepon satu persatu tokoh-tokoh penting dari berbagai negara besar, yang termasuk di telepon Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Belanda, Kanselir Jerman, Perdana Menteri Jepang, juga termasuk Sekjen PBB ditelepon langsung oleh Presiden Jokowi. Tapi dari semua telepon-telepon atau diplomasi telepon dari Presiden Jokowi ini, ada 2 yang menjadi sorotan utama. Pertama, Presiden Jokowi secara mengejutkan menelepon Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dan besoknya Presiden Jokowi teleponan dengan Presiden Putin dari Rusia. Yang lebih mengagetkan, dengan lihainya Jokowi mengundang keduanya, Presiden Zelensky dan Presiden Putin, untuk hadir datang ke KTT G20 di Bali. Tentu saja Amerika Serikat tidak begitu suka dengan langkah Presiden Jokowi yang mengundang Presiden Putin. Amerika Serikat bahkan ingin Rusia ditendang begitu saja keluar dari kelompok G20. Tapi G20 ini ada negara besar lain seperti Cina dan India yang cenderung pro-Rusia. Jadi hal itu susah terwujud. Di sisi lain, waktu teleponan dengan Presiden Jokowi, Presiden Zelensky sempat meminta Presiden Jokowi untuk mengirimkan senjata dari Indonesia ke Ukraina. Tentu saja Presiden Jokowi dengan tegas dan jelas menolak, karena konstitusi Indonesia dan prinsip diplomasi kita tidak membolehkan pengiriman bantuan senjata ke negara manapun. Kalau bantuan kemanusiaan bisa Indonesia kirimkan, tapi senjata tidak bisa. Ini adalah langkah yang tegas dan nyata menunjukkan bahwa prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang khas sangat Indonesia.
Sekedar mengingatkan Sobat Fobi, dulu waktu Perang Dingin, saat Amerika dan blok baratnya bermusuhan dengan Uni Soviet dengan blok timur, Indonesia menjadi salah satu yang memulai gerakan non-blok. Kita ingat konferensi Asia Afrika yang diadakan oleh Bung Karno melahirkan Dasar-Sila Bandung yang menjadi prinsip dasar gerakan non-blok sampai sekarang ini. Orang mengira zaman sudah berubah, gerakan non-blok sudah tidak relevan. Ternyata sekarang kita kembali lagi ke masalah sama. Terbelahnya dunia menjadi blok barat dan blok timur. Tetapi sekarang ini kondisinya jauh-jauh lebih rumit. Globalisasi membuat ekonomi tiap negara saling bergantungan satu sama lain. Sehingga perdamaian itu memang menjadi kondisi mutlak bagi kemakmuran bersama dunia. Kalau ada perang, ekonomi menjadi krisis. Apalagi yang terlibat perang adalah pemain-pemain besar ekonomi dunia. Lantas dengan kondisi seperti ini, apakah posisi netral Indonesia masih relevan? Apakah masih ada manfaatnya kalau Indonesia tidak memihak pihak manapun juga? Sobat Fobi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengikuti berita tentang perang Rusia dan Ukraina ini. Ini adalah perang pertama yang diliput langsung di media sosial seperti TikTok, Facebook, dan Instagram. Kita cermati sumber informasi kita tentang topik itu memang berasal dari platform-platform media sosial milik negara-negara barat. Hampir semua media sosial kecuali ya TikTok. TikTok punyanya Cina. Pemilik platform pasti punya kemampuan untuk mengendalikan arus atau narasi di platformnya masing-masing. Tidak netral begitu saja. Sebagai contoh Sobat Fobi, Facebook mengizinkan pengguna Facebook untuk memposting konten yang negatif menyerang Rusia. Jadi Facebook secara jelas tidak mengambil posisi netral. Nah, dengan adanya ketidakseimbangan arus informasi ini, jadinya wajar kalau masyarakat banyak yang terlanjur memihak. Seolah-olah kita ini harus dipaksa memihak. Tapi Indonesia bukan berarti harus ikut-ikutan dengan tren seperti ini. Indonesia punya prinsip. Karena yang kita inginkan sebetulnya adalah perdamaian. Tapi kalau kita memihak, akan semakin sulit bagi Indonesia untuk berkontribusi menghasilkan perdamaian di dunia ini. Ya, gampangnya Sobat Fobi, kita sulit untuk melerai orang yang sedang berkelahi berantem kalau kita ikut-ikutan berantem. Sobat Fobi mungkin ada yang bertanya, tapi kan Indonesia sudah sempat voting di PBB yang menyayangkan serangan Rusia dan meminta Rusia menghentikan penyerangannya terhadap Ukraina. Apakah itu berarti Indonesia sudah memihak? Ya enggak juga, karena prinsip diplomasi Indonesia sudah jelas tujuannya menjaga perdamaian. Makanya yang berkali-kali digaungkan oleh Presiden Jokowi adalah stop perang, bukan mengutuk negara, bukan mengutuk Rusia. Tidak dilakukan, tapi stop perang. Ini dibuktikan juga waktu Indonesia ikut voting di PBB untuk mengeluarkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia. Indonesia saat itu mengambil posisi abstain. Menurut saya, justru dengan netralitas ini, Indonesia justru menunjukkan kekuatannya di mata dunia. Kita tidak tunduk begitu saja terhadap tekanan dari Amerika Serikat dan sekutunya yang mengancam akan walk out dari G20 kalau Rusia datang ke Bali. Tapi kita malah mengambil langkah aktif untuk bukan hanya mengundang Presiden Putin, tapi juga mengundang Presiden Zelensky. Dan juga saat mengunjungi Washington DC, Presiden Jokowi dengan cerdik menyampaikan undangan kepada Presiden Biden dalam tulisan "Selamat datang di Gedung Putih" dengan mengatakan sampai jumpa kepada Presiden Biden di Bali nanti untuk KTT G20. Foto ini sempat viral. Langkah ini menunjukkan Indonesia sebagai negara yang kuat dan punya prinsip. Tidak begitu saja mudah diombang-ambing oleh tekanan negara lain, negara manapun juga. Ketika terjadi perang, negara yang ekonominya rentan pasti paling mudah terdampak. Apalagi kalau negara itu terlibat langsung dalam pertempuran fisik ataupun dalam perang ekonomi. Lah kita saja yang nggak ikutan perang dan juga jauh lokasinya secara geografis kena dampak perang Ukraina ini. Apalagi kalau kita ikut-ikutan. Maka itu, memang langkah paling masuk akal saat ini adalah untuk mempererat kerjasama dengan negara-negara sahabat yang memiliki orientasi diplomasi mirip dengan Indonesia. Jadi kita kuatkan dulu kelompok kita yang non-blok ini, yang netral ini. Saya yakin Presiden Jokowi dan Menteri Luar Negeri sudah merumuskan strategi matang untuk menghadapi isu ini. Kita tinggal tunggu saja tanggal mainnya. Perang di Ukraina terus mengalami eskalasi.
Kabar terbaru sepertinya upaya kompromi perdamaian Rusia-Ukraina gagal lagi. Belum ketemu titik cerahnya. Bahkan front-front baru bermunculan di Ukraina. Tapi kita tidak perlu hilang harapan. KTT G20 di Bali, meskipun masih lama bulan November nanti, merupakan sebuah harapan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi antara sekarang sampai bulan November nanti. Kalau sampai Indonesia berhasil mempertemukan Presiden Zelensky dan Presiden Putin di Bali, apalagi sampai berujung pada perjanjian gencatan senjata atau apalagi perdamaian, ini akan menjadi sejarah penting buat Indonesia. Jika ini berhasil, bisa menjadi batu loncatan Indonesia menuju kemajuan Indonesia di mata dunia. Tapi kita harus ingat, kalaupun Presiden Zelensky dan Presiden Putin ternyata tidak bertemu di Bali, itu juga bukan berarti diplomasi kita gagal. Justru di sini kita tetap berhasil menjaga prinsip kita, yaitu prinsip netralitas, dan menunjukkan kehormatan kita Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, tidak bisa ditekan oleh negara manapun. Maka dari itu, langkah untuk mengundang Presiden Zelensky dan Presiden Putin menjadi langkah cemerlang sekali untuk Indonesia. Apapun yang terjadi, kita tetap dapat manfaatnya dari itikat baik undangan Presiden Jokowi. Nah, sementara itu, mari kita terus ikuti langkah-langkah diplomasi yang diambil oleh Presiden Jokowi dan para pembantunya. Diplomasi Indonesia ini telah jadi senjata kita dalam perjuangan kemerdekaan dahulu. Diplomasi juga yang menolong kita bisa melewati pandemi ini. Dan saya yakin, diplomasi Indonesia ini semakin matang, bisa menjadi pusaka menuju Indonesia maju. Terus optimis sambil tetap rasional. Saya ucapkan juga, meskipun sudah berapa minggu, selamat Idul Fitri dan mohon maaf lahir batin. Terima kasih.